Kami datangi ke rumah sakit atau kami datangi ke rumahnya kalau memang mereka tidak dirawat di rumah sakit. Menyambung silaturahim dengan jadi kami ini kan kita kan lapisan kedua mungkin ya Pak Sekda ya, di antara kami tentu ada bapak dan bapak kami. Nah untuk menyambung silaturahim itu mondek-mondek ke berkunjung ke rumah orang tua kita. Nah waktu itu orang tuanya memang dibatasi Pak Sekda, jadi hanya dibatasi mondek-mondeknya saja. Mondek-mondeknya dibatasi lagi karena memang terbatas. Biasalah Pak Sekda, keterbatasan dana adat itu. Jadi mondek-mondek usianya yang 70 tahun ke atas. Dan pun mondek-mondek dari mondek yang ada di IKKS di mondek-mondek Mansiko gitu. Jadi kami pergilah menengok mondek Butet sampai kami ke sana, mondek Devi, mondek Eli, mondek Elian, kemudian ada mondek Neni ya, orang sudah almarhum. Kemudian juga ada mondek Bumia ya, Bumia kami datangi juga. Jadi alhamdulillah semenjak pandemi ini itu sudah agak berkurang lah kegiatan itu dilakukan. Nah, kemudian juga Pak Sekda yang baru-baru ini kami laksanakan adalah memberikan santunan atau memberikan 12.000 bibit tanaman Pak Sekda. Jadi pada tahun 2019 ya, 2019 kami memberikan atau mengantarkan 12.000 bibit pohon ke Kuansing. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kuansing dapat minimal 1.000 bibit. Nah, kalau informasinya ada yang hidup, ada juga yang mati, tapi paling tidak apa yang telah dilakukan oleh monde-monde ini untuk negerinya kami rasa walaupun sedikit tapi cukup jadi dikenang oleh negeri kita. Kemudian juga monde-monde itu selain mengantarkan bibit tadi, Pak Sekda dan Bapak Ibu semua juga berkunjung ke kerajinan batik Negori, kemudian juga pergi ke rumah yang Setajo, rumah balai adat itu, dan kami sudah memberikan masukan juga kepada Bapak Bupati. Hasil dari kunjungan kami itu pertama misalnya kita minta kalau bisa diberikan warna-warni sehingga menarik untuk sekarang ini orang mulai banyak berfoto-foto. Jadi untuk ajang-ajang foto-foto, alhamdulillah kami lihat sekarang di kampung awak namanya tempe-tempe atau spot-spot untuk berfoto. Kemudian tahun 2020 sebelum pandemi memuncak kemarin itu Pak Sekda, kami ada berencana untuk memberikan pelatihan pembuatan sapu lidi. Kesannya memang sederhana Pak Sekda, tetapi kalau di kampung itu diperdayakan mondek-mondeknya membuat sapu lidi, tidak perlu lagi sapu lidi itu awak impor dari Payakumbuh. Jadi orang Payakumbuh pun sudah bersedia untuk melatih, ya begitulah. Jadi sapu lidi di Payakumbuh itu cukup kuat sehingga kalau misalnya dijual mempunyai daya atau nilai tambah yang lebih. Mungkin itu nanti bisa kita matangkan lah Pak Sekda rencana mondek-mondek tersebut. Kemudian ada lagi Pak Sekda, ini rencana kami adalah memberikan atau bekerjasama lah untuk menanam menyebar benih ikan. Nah ini mungkin kalau tidak salah kemarin sudah dirancang-rancang di Sungai Sori ya, di Lubuk Jambi ya Kak Riz, yang akan dilakukan itu. Tapi mungkin mudah-mudahan lah tahun 2022 ini hal itu bisa kami laksanakan. Tak lupa juga Pak Sekda, sebenarnya kegiatan-kegiatan mondek-mondek itu sudah banyak juga bersinergi dengan IKKS Pekanbaru yang diketuai oleh Pak Taswin. Kami dulu pernah membuat bazar kuliner Kuansing, festival kuliner Kuansing. Kami rasa itu sesuatu yang kalau dulu mondek-mondek segini urun abang. Kini dia mondek-mondek banyak, pandai-pandai membuat kue dan sebagainya, bisa kita adakan lagi bazar kuliner tersebut mungkin. Kita rancang lagi dengan baik sehingga nanti Kuansing ini semakin dikenal lah begitu. Walaupun sekarang sudah dikenal, semakin dikenal semakin baik gitu. Jadi barangkali itu Pak Sekda, sebenarnya ingin juga kami menyampaikan kepada Pak Sekda bahwa kepengurusan kami ini Pak Sekda terdiri dari akademisi, kemudian dari orang-orang kesehatan, kemudian juga dari lembaga-lembaga sosial lainnya, kemudian juga dari segala macam Pak Sekda. Jadi
ada profesor di bidang marketing, ada profesor di bidang akuntansi, ada profesor di bidang perikanan. Tepuk tangan dulu Pak. Ada komisaris, apa saja? Ibu Ita Nugra, Profesor Ita Nugra, komisaris di Bank Rio Kepri. Nah, ini dua sponsornya dari Bank Rio Kepri, tapi dari Kurita. Tidak dari Bank Rio Kepri-nya, tapi Kuritanya. Jadi rasanya kami armada kami ini cukup potensial Pak Sekda. Jadi mungkin dapat digali lagi, kemudian kita dapat bersinergi bersama-sama dalam membangun negeri. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan dapat kami memperkenalkan satu persatu Pak Sekda, memakan waktu nantinya. Tapi kalau Pak Sekda nak berkeberatan, kami sangat senang kalau diundang ke Kuangsing Pak Sekda. Karena ini Pak Sekda, namun saja kami itu orang Kuangsing Pak Sekda, tetapi kalau ditanya mana kampung, anak tidak tahu mana kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini banyak merantau. Jadi ibu ini dari banyak yang di Pekanbaru Pak Sekda. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kami pada malam hari ini, niat kita bersama pada malam hari ini, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami menjadi organisasi yang dapat memberikan arti kepada negeri. Sebelum kami akhiri dengan kami berpantun sedikit. Orang Melayu pantun katanya Pak. Baju hitam berenda kuning. Baju hitam berenda kuning. Iya cakep. Menambah berseri yang memakai di malam ini. Cakep kan? Malam ini telah dilantik Ikatan Mondek-Mondek Kuangsing. Semoga kami bisa selalu berbuat untuk negeri. Sebagaimana untuk kami bersatu untuk negeri. Demikian nilai topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Mondek-Mondek Batas Tinggi Pekanbaru. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IKKS Pekanbaru, Dr. Haji Taswid Yakub, SPS. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan pula yang mulia sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kuantan Singi yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekda Kuantan Singi, Bapak Dedi Samsudi. Seterusnya yang kita muliakan Datuk Isai Limo Kotor Tengah, ya, Bapak Dr. Edianus Evan Halim, dan tentu juga yang saya hormati Dewan Pembina, Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Kuantan Singi yang hadir pada kesempatan ini. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu. Seterusnya yang saya banggakan Ketua Umum Ikatan Mondek-Mondek Kuangsing IMMK yang tadi secara resmi telah kita lantik. Berikut semua perangkat organisasinya, mulai dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar yang tidak bisa saya sebutkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, tadi kita sepakat sambutan dari KKS ini akan disampaikan oleh dua orang. Satu oleh Ketua Umum, yang kedua oleh Datuk Isai, mengatasnamakan juga IKKS. Karena kita perlu mendapatkan nasihat, arahan, dan pituah dari Datuk Isai. Siap tentu saja. Bapak Sekda, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk sama-sama hadir di dalam acara
yang sangat strategis ini, pelantikan Ikatan Mondek-Mondek Kuansing IMMK. Tentunya atas nama pengurus IKKS, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbentuknya Ikatan Mondek-Mondek Kuansing. Memang organisasi ini sudah lama, cikal bakalnya sudah 2-3 tahun yang lalu barangkali. Sudah aktif, bahkan melebihi IKKS. Maka melihat keaktifan daripada Ikatan Mondek-Mondek atau Legis Kuansing, memang kita lihat sudah saatnya kita kembangkan dari Legis Kuansing menjadi organisasi yang resmi, Ikatan Mondek-Mondek Kuansing. Itu yang kita laksanakan pada hari ini. Dan dari KKS kita cukup bangga karena Ikatan Mondek-Mondek Kuansing ini adalah bagian daripada IKKS. Di-SK-kan oleh IKKS dan dilantik oleh IKKS. Artinya apa? IKKS tetap adalah rumah besar kita masyarakat Kuansing yang ada di Pekanbaru. Jadi IKKS ini adalah rumah godang. Di dalam rumah godang itu ada perkumpulan mondek-mondek, ada perkumpulan mahasiswa, ada perkumpulan pemuda, bahkan ada perkumpulan lembaga bantuan hukum IKKS. Jadi kalau ada warga IKKS yang tersangkut masalah hukum, kita punya LBH, sudah kita resmikan. Ini adalah organisasi di bawah IKKS yang kesekiannya, Ikatan Mondek-Mondek ini. Apa hikmahnya? Bahwa hikmahnya IKKS ini sudah besar, lagodang, dan cukup lagi kita hanya sebatas IKKS saja. Kita kembangkan, kita silakan berkembang, pemudanya, mahasiswanya, mondek-mondeknya, mungkin sebentar lagi pemudi-pemudi, ada anak-anak remajanya, silakan dibentuk. Karena dengan bentuknya organisasi ini kita akan menghimpun sumber daya manusia Kuansing menjadi lebih kuat. Sesuai dengan motto kita, bersatu untuk Nagori. Dan karena bersatu, Nagori maju. Itu bersambung. Di Talua itu Pak Sekda, motto kita adalah bersatu Nagori maju. Bersatu Nagori maju. Di bawah itu bersatu untuk Nagori. Jadi nyambung. Jadi padanya kita mengaitkan moto mondek-mondek dengan moto dari Pemda Kuansing. Dan tentunya dengan kehadiran Ikatan Mondek-Mondek ini, kita berharap bakti kita kepada kampung halaman semakin meningkat. Ya, tadi lagi diceritakan banyak kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh mondek-mondek. Aku hanya mengingatkan, menitip satu program yang dulu pernah kita laksanakan, yaitu program kurban dari IKKS. Terserah apakah ini akan dikelola oleh Ikatan Mondek-Mondek atau tetap dikelola oleh IKKS, nanti disepakati. Dulu ketua kurbannya Mama Saprius, cukup sukses Pak ya, alhamdulillah, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekali itu aja yang saya sampaikan kesempatan ini. Selanjutnya saya mohon kesediaan Datuk Bisai yang sekaligus Dewan Pembina IKKS menyampaikan ketua-ketua nasihat dan mungkin harapan-harapan yang lebih baik. Saya kira demikian, Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum IKKS Pekanbaru yang telah menyampaikan sambutan di depan kita bersama tadi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, jalur didayung adat negeri, adat pusaka tak akan lalu. Mari bersatu membangun negeri agar Kuantan sini semakin maju. Jadi kita akan mendengarkan pula petua dan amanat dari Ketua Dewan Pembina IKKS Pekanbaru yang kami muliakan Datuk Bisai Dr. Haji Edianus Herman Halim SMS
kami silakan kita berikan pula tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Bandar Singi yang dalam hal ini dibantu oleh Bapak Sekretaris Daerah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kami hormati Ketua KKS Pekanbaru Bapak Baswin, beserta jajaran pengurus yang kami sebut satu persatu. Akhirnya mulai malam penting bayar lagi atau dan kami hormati Ketua Ikatan Monde Kuantan Singi Pekanbaru IM2K. Tidak mau disebut IMMK, IM2K. Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena bagaimanapun kiprah daripada monde-monde ini sudah lama kita dengar dan sangat positif, baik terhadap monde-monde itu sendiri maupun terhadap masyarakat kita di kampung. Terakhir yang kita mendengar ya pulang kampung membawa bibit segala macam. Alhamdulillah peran tersebut sudah sangat positif. Baiklah ibu bapak kalian, tadi diminta ketua karena posisi sebagai datuk era. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan apa menurut adat ya, peran daripada monde-monde. Walaupun semua ini sudah monde-monde laksanakan. Kalau di kampung nama monde sampai Pekanbaru namanya mami. Tapi sekarang sudah kembali monde-monde, alhamdulillah. Jadi menurut adat kita di Kuansing pada umumnya, walaupun adat Samo pakai beda, tapi untuk hal-hal yang sifatnya adat benar-benar adat dan adat yang adat istiadat, yang pertama adalah menurui alur naluri. Itu peran monde-monde. Bagaimana menurui alur naluri itu artinya apa? Bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu harus pada alur yang tepat, yang benar. Jangan terlalu banyak berpolitik pula, nanti salah-salah langkah. Ya, kerjakan adalah hal-hal yang sudah ada alur dan patutnya. Ini bukan menyinggung, karena kalau kita lihat di kampung kita percaturan politik ini terus saja memanah. Ya, yang kita harapkan adalah menurut alur naluri. Peran yang kedua adalah menempuh jalan dan pasal. Jadi kalau tugas menerabas itu tugas KKR lah, ya, tugas bapak-bapak. Tapi jalan yang sudah dibentangkan, nah, itu jalan yang sudah pasal itu karena artinya jalan yang sudah baik. Nah, itu yang perlu. Nah, yang ketiga yang penting memelihara oroto pusako. Jadi monde-monde lah ya, tugasnya paling besar. Kalau di Sumatera Barat itu Bundokan 2. Nah, kalau di tempat kita monde-monde itu memelihara oroto pusako. Ya, monde-monde pulau yang menjual oroto pusako. Harta pusaka kita banyak di Kuansing. Ada pacu jalur, itu yang non apa istilahnya itu non benda. Ada randai, ada jelempong. Nah, kami ada rencana juga sering menyampaikan ke Pak Sekda ini, ada rencana dari orang adat untuk melakukan festival Rarak Kodam di Kuantan Singi. Di Rarak itu kita pelihara. Yang terakhir ini yang intinya betul adalah
memelihara anak dan kemenakan, memelihara anak dan kemenakan. Pelihara anak itu jangan gilo deh arisan yang kemarin jo, ya. Yang gilo deh pertemuan itu anak cukup kemenakan dan dia. Walaupun itu menganggap mabak, tapi monde memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan keluarga, kemudian membesarkan anak, mendidiknya, termasuk kemenakan. Kalau ada kemenakan laki, dan kok ngilu kemenakan laki itu, tetap didik elok agar kemenakan awak. Nah, dengan empat peran utama tadi, ibu bapak sekalian, maka sampailah nanti ibu-ibu itu atau monde-monde itu kepada visi besar daripada monde-monde di dalam adat Kuantan sini. Apa visi besarnya? Adalah limpope rumah nan godang, ampan porui pegangan kunci, usek jalo kumpulan tali, hiasan di dalam kapuan, semarak dalam tubuh. Jadi inilah peran besar atau visi besar daripada monde-monde di Kuantan sini. Limpope rumahan godang itu adalah dialah yang akan membersihkan, mengelola di rumah. Ya, artinya dialah menjadi titik tumpu daripada rumah, sehingga rumah itu menjadi baik. Kemudian ampan poli, pegangan kunci, nggak bisa kita masuk ke dalam rumah itu. Ya, kalau monde-monde tidak setuju, monde-monde tidak ridho, monde-monde tidak merestui. Nah, oleh karena itu kaum bapak-bapak yang ada di sini, ajak nak jawab jo, ya kan? Karena ampan polu itu ada di monde-monde. Ya, dia yang akan mengatur gizi segala macam bagi keluarga. Kemudian dialah yang akan memegang kunci. Termasuk nih Pak Munir, kunci potibosi itu mendek megang punya nawat megang, ya kan? Kotakwi dibuka mendek sisikan seketik langsung bawah, tapi nam pokok majuan ke mendek. Demikian juga usai jalo kumpulan tali, ya yang menjadi inti ya dari semua itu. Terakhir dia sebagai hiasan di dalam kampung. Memang tidak ada indahnya kalau monde-monde tidak ada gitu ya, dan dia akan menjadi semarak di dalam pemilu. Inilah keberuntungan di KKN, karena dengan diresmikannya ikatan monde-monde Kuantan Seni Pekanbaru, maka kita memiliki di KKN ini hiasan, maaf dalam tanda petik, artinya semarak di dalam KKN. Indah jadinya KKN dengan adanya monde-monde dan semarak jadinya di KKN ini, indahnya dengan adanya monde-monde. Kami rasa Bu Rafita dan jajaran, kami mengucapkan selamat atas nama Datuk Kisai, Ketua Dewan Pembina. Mari kita galak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Taswid, itu di FKPMR kalau tidak salah rapat pertamanya itu untuk membuat kurban dari KKN dan membuat festival kuliner. Tadi saran dari orang kita, kalau dapat festival kuliner itu jangan di bulan puasa, nanti batal bulan puasa, objuri nanti objuri ya. Karena kuliner kita sangat beragam, sangat enak, indah juga, boleh dirasakan sekarang. Itu namanya ului dijual, salah satu kuliner kita. Mari tetap itu kita kembangkan sehingga memberi semarak kepada IKKN, kepada negeri Kuantan ini. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sangat luar biasa sekali
petua yang telah disampaikan oleh Dato' Bisai ke hadapan kita bersama Bapak Ibu sebagai semangat bagi monde-monde Kuantas Singin Pekanbaru ini. Indah laut karena ikan, indah alam karena hutan, indah malam karena bulan, indah negeri karena perempuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini kita akan mendengarkan pula arahan dari pelaksana tugas Bupati Kuantas ini pada malam hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantas ini. Hormat kami menjemput Bapak Haji Dedi Sabudi, SKM Menkes. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon palam jangan dipanjat. Kalau dipanjat jatuhnya ke kali. Jawaban salam belum semangat. Mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua KKS, Bapak Taswin, orang tua kami. Karena dulu saya pernah menjadi staf beliau di RSUD Ali bin Ahmad. Kemudian yang kami hormati Dato' Bisai, orang tua kami juga. Terima kasih Dato' kritikannya. Saya senang dikritik Dato'. Kemudian yang kami hormati juga Ketua KKS dan jajarannya ya, jajarannya. Kemudian yang kami hormati juga Dewan Penasehat dari Ikatan Monde-Monde. Tadi saya tanya sama Dato' Bisai, apa monde-monde itu? Monde-monde itu ibu, mama, oma. Kalau kami menyebutnya oma. Kemudian ada juga kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan khusus yang kami hormati Ibu Ketua Ikatan Monde-Monde dan seluruh jajarannya yang sudah dilantik pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu pengurus IKKS dan pengurus Ikatan Monde-Monde yang kami banggakan, sebelumnya kami menyampaikan salam dari Bapak Bupati yang pada malam hari ini tidak berkesempatan hadir. Dan kami sebenarnya tadi sore Pak Taswin, Pak Dato' ya, jam 3 itu saya sudah ditanya sama ajudan saya. Saya kebetulan di Bangkinang. Pak Sekda, kita hari ini ada kegiatan, tidak ada. Ini ada undangan satu dari Ikatan Monde-Monde. Tapi pada saat itu saya bilang saya tidak ada arahan dari Bapak Bupati, jadi kita tidak usah hadir. Karena memang kebiasaan kami Pak, kalau tidak diperintah oleh Bupati, apalagi undangannya kepada Bupati, kami tidak bisa dan tidak akan pernah mendahulunya. Tapi ketika kami mau pulang ke Taluk Kuantan tadi jam 5:30, karena kebetulan kami tadi pergi ziarah orang tua kami di Bangkinang, jam 5:30 kita mau pulang ke Taluk. Pak Bupati nelpon, Pak Sekda hadiri acara Ikatan Monde-Monde di Buraya. Langsung saya berangkat ke sini. Jadi memang baru tahu sore. Kebetulan sore, alhamdulillah masih sempat hadir karena tadi terjebak macet di Batam Pak. Saya ini juga nggak menduga ada macet di Batam tadi. Tapi alhamdulillah berkesempatan hadir. Bapak Bupati menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selaku sekretaris daerah, kami merasa bangga dan merasa bersyukur bahwa ibu-ibu masih peduli dengan organisasi yang memang sangat kita butuhkan ke depannya. Karena memang
untuk membangun Teluk Kuantan Singgingi tentunya harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah IKKS. Saya bertugas di Kuantan Singgingi ini hari ke 60 kayaknya, 60 hari bertugas. Dan sesuatu yang kami rasakan adalah bahwa ikatan kekeluargaan di Kuantan Singgingi ini jauh lebih kuat dibandingkan di daerah lain. Dan ini sebuah modal untuk potensi bagi kita semua untuk bersama-sama membangun Kuantan Singgingi ke depan menjadi yang lebih baik. Tadi Bapak Bupati berpesan bahwa beliau mengharapkan kepada kita semua, terutama yang baru dilantik, untuk bisa memberikan sumbang pikiran kepada kami selaku aparat pemerintah yang akan menjalankan roda pemerintahan, dan kita siap bersinergi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, ada mungkin juga yang mau dilaksanakan. Kami tertarik tadi seperti ada tanaman pohon, kemudian ada menebar benih ikan, dan satu lagi ada pemanfaatan UMKM Sakuliti. Kebetulan kami kemarin Bu menerima perwakilan dari UMKM untuk memanfaatkan lidi sawit. Jadi tidak hanya lidi daripada buah kelapa, tapi lidi sawit itu bisa dikembangkan menjadi produk-produk untuk rumah tangga. Jadi ini sebuah potensi juga. Nanti silakan Ibu berkoordinasi dengan atau melalui saya juga, Ibu bisa datang ke kantor. Nanti saya panggilkan di Koperasi Perdagangan dan ini, terus kita dudukan kerjasamanya seperti apa. Terutama juga dengan PKK maupun dengan Dharma Wanita. Kemudian kami juga berharap bahwa kedepannya dalam membangun Kuantan Singgingi tentunya kritik dan saran itu sangat kami butuhkan. Dan kami dengan Pak Bupati selalu terbuka untuk mendapatkan kritikan terkait dengan apa yang kami lakukan. Apalagi apa yang kami lakukan itu tentunya kalau dipandang salah atau dipandang tidak sesuai dengan koridor-koridornya, insya Allah kami siap menerima apa yang menjadi keinginan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini mungkin kami perlu sampaikan juga bahwa agenda pemerintah daerah ke depannya atau di tahun ini banyak sekali yang harus kita laksanakan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pacu jalur. Kami sudah sepakat dengan Bapak Bupati untuk tetap melaksanakan pacu jalur yang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan. Dan itu kita sedang menyusun panitianya, Pak. Panitia sedang kita susun, mungkin nanti kita juga minta pertimbangan dari KKS, ya, siapa yang menjadi panitianya. Kemudian juga ada agenda lain. Oh ya, pacu jalur itu nanti kita insya Allah akan melaksanakan di 3 tempat dulu. Pertama di Basrah ya, Basrah, kemudian ada di Jambi, dan terakhir yang nasional di Kalimantan. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga bahwa agenda yang kedua adalah Pekan Olahraga Provinsi ke-10 tahun 2022 di Kuantan Singgingi. Perlu kami sampaikan, ketika kami masuk ke Teluk Kuantan selaku sekretaris daerah, BB Forprov itu sudah dibentuk, tetapi sama sekali tidak ada progres. Saya diminta oleh Pak Bupati untuk segera membentuk atau menjalankan BB Forprov tersebut, dan kemarin saya sudah berjumpa dengan atau menghadap dengan Pak Gubernur, dengan Pak Sekdaprov berkaitan dengan bantuan keuangan 15 miliar. Yang sebelumnya tidak tahu juntrungannya, yang sebelumnya tidak jelas bankingnya kemana. Setelah kami temui, menghadap, audiensi, dan sekarang masih dalam proses. Insya Allah nanti semuanya akan kita
manfaatkan untuk penyelenggaraan. Untuk penyelenggaraan Porprov, kita mendapatkan bantuan dari provinsi itu sebesar hampir 50 miliar. 50 miliar itu terdiri dari yang pertama bantuan sarana dan prasarana itu hampir 30 miliar, dan itu sudah dilaksanakan tahun sebelumnya, pembangunan venue, lapangan dan sebagainya. Kemudian yang 10 langsung hibah ke KONI untuk biaya pertandingan 10 miliar. Yang 15 miliar biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraan itu nanti termasuklah sekretariat, dokumentasi, pembukaan acara, kesehatan dan sebagainya. Jadi kami mohon dukungan kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Pada tahun ini, kemarin sesuai dengan arahan Bupati di jangka pendek, sebenarnya kita ingin membuka hemodialisis center Pak Baswin di RSUD Teluk Kuantan. Kemarin sudah perintahkan untuk melaksanakan TSO saja. Jadi tidak menggunakan dana APBD, TSO dengan pihak ketiga nanti keuntungannya dibagi. Jadi insya Allah nanti sedang dalam proses Pak. Mudah-mudahan saya berharap kemarin sebelum puasa, tapi jadwal magangnya tenaga itu di Padang bulan itu agak ngantri. Jadi kendala kita hanya itu. Mudah-mudahan segera akan kita resmikan hemodialisis center. Jadi nanti orang-orang tua kita atau masyarakat kita yang mengalami penyakit atau memerlukan hemodialisis darah ini tidak perlu lagi ke Pekanbaru, khusus bisa dilayani di RSUD Teluk Kuantan. Kemudian kita juga dalam waktu dekat akan membuka PSC 119 Public Safety Center 119 atau panggilan ambulan gawat darurat 119, dan ini sedang dalam proses pembuatan perbumnya, kemudian sarana prasarana yang lainnya, dan insya Allah semuanya itu tidak membutuhkan anggaran, dan saya sudah koordinasikan dengan dinas kesehatan segera di launchingkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa agenda yang lain terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kuantan ini dapat kami sampaikan juga, bahwa kemarin kami ke Marsawa ya, ada bendungan besar itu, kemudian ada UPT Perikanan. Kami sangat sedih sekali ketika berkunjung dengan Bapak Bupati yang UPT pembumihan ikan itu. Kita punya lahan hampir 5 hektar, semuanya terbengkalai. Ya, semuanya terbengkalai. Makanya kemarin ada penunjukan PLT Kadis Perikanan. Jadi salah satunya mungkin disebabkan juga karena selama ini tidak mengoptimalkan sarana yang kita miliki, terutama dengan pembuangan bibit ikan. Jadi selama ini kita memenuhi bibit ikan itu dari Jambi, dari UPT kita, UPT Kementerian Perikanan yang ada di Jambi. Jadi tahun depan kita mulai mengadakan pembibitan di UPT kita di Marsawa itu. Kami mohon dukungan kita semua karena memang kebutuhan akan bibit ikan itu di Kuantan ini sangat tinggi. Kemudian kami sampaikan juga berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Kuantan ini, kita di pemerintah daerah nantinya memiliki kegiatan maghrib mengaji, kemudian juga ada kegiatan Jumat Barokah dan ada subuh berjamaah. Jadi seluruh pejabat, seluruh ASN di Kuantan ini akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuannya tentu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa berkaitan dengan kondisi ASN, ini kan kita mungkin saya perlu jelaskan juga supaya kita tidak menduga-duga aja. Saya contohkan saja bahwa sampai hari ini pejabat di Kabupaten Kuantan ini eselon 2 itu 20 orang, 19 orangnya itu adalah PLT, pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Sedangkan untuk mengisi PLT tersebut kita harus menunggu izin Menteri Dalam Negeri karena status Bapak Bupati masih pelaksana tugas.
Sedangkan yang di job kemarin Pak Datuk selesai sampai hari ini pun hasilnya belum disetujui. Ini kendala kita karena kita seluruh kebijakannya harus meminta izin dari Mendagri. Setelah kebijakan Jobbik dilaksanakan nanti dilantik yang 14 orang kemarin dari saya yang sama-sama kami dengan asesmen. Yang keluar kemarin baru sekda aja Pak. Yang lain belum keluar. Jadi nanti setelah itu baru kita asesmen lagi untuk 19 orang. Dan itu pun nantinya akan kita bagi dua tahap. Karena kalau satu kali banyak juga tidak memungkinkan. Saya contohkan lagi kenapa PLT, BKPP atau BKD itu dirangkap oleh sekretaris daerah. Ini kan juga jadi pertanyaan juga. Memang harus kami sampaikan Pak Taswinnya supaya kita semua paham. Pejabat sebelumnya adalah sekretaris. Pak Hendri itu sekretaris definitif di BKD, BKPP. Setelah itu dia pensiun Pak. Jadi kadisnya kosong, sekretarisnya kosong. Pejabat di bawah Kak itu adalah Kabid. Kabid ini semuanya PLT. Nah, sekarang siapa yang mau saya tunjuk untuk PLT di KPP? Karena BKPP itu adalah urusan kepegawaian langsung berhubungan dengan sekretaris daerah, maka kami diminta oleh Bapak Bupati merangkaplah selaku kepala BKPP. Jadi sekarang serba ini Pak, serba dalam proses penataan. Tapi saya optimis. Saya melihat kawan-kawan di OPD punya semangat yang sama, punya keinginan yang sama untuk sama-sama kita membenahi kondisi yang ada sekarang ini. Kami tidak mengatakan tidak baik, tapi kondisi saat ini itulah. Belum lagi di OPD-OPD lain. Terbaru kami kemarin menerbitkan PLT 3 kepala OPD, yaitu kepala dinas terkim, kepala dinas perikanan, kepala dinas perikanan Pak Agus Mandar, Terkim Indra Swandi merangkap dengan pariwisata, Pak Agus Mandar merangkap dengan asisten. Kemudian kepala dinas PMD dan sosial dirangkap oleh Kasatpol PP. Jadi semuanya sekarang serba merangkap Pak, termasuk juga sekda. Jadi kami mohon izin kepada kita semua, mohon dimaklumi, dan saya tetap bertekad untuk segera melaksanakan asesmen ini. Dan kita sedang mengusulkan dulu kepada izin Menteri Dalam Negeri. Kemarin saya jumpa dengan Pak Sekjen Dalam Negeri, saya sekat dulu Jobbik Pak Sekda katanya. Keluarkan izinnya dulu yang sudah di Jobbik, lantik, baru usulkan lagi. Nah, yang kemarin Jobbik belum keluar, mudah-mudahan minggu depan keluar Pak itu. Nah, setelah itu boleh kita proses. Jadi kita mohon doanya lah kepada kita semua supaya semuanya bisa berjalan sebagaimana prosedur yang kita inginkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin, pada kesempatan ini Bapak Bupati juga berpesan kepada kami untuk mengucapkan selamat pada seluruh jajaran di KKS yang sudah melantik pengurus Ikatan Model-Model. Ya. Kami berharap Ikatan Model-Model ini kan ibu-ibu isinya semuanya. Ibu-ibu tentu dengan tangan-tangan dinginnya, tangan lembutnya bisa lah membantu kami nanti memberikan masukan untuk pembangunan kota ini ke depan. Kami siap bersinergi, ya, kami siap menerima kritikan. Ya, silakan, kami tidak akan pernah menolak atau tidak akan pernah mengingkari kritikan tersebut. Jadi mohon dimaklumi saja pada itu desain, mungkin karena tidak di ekspos saja Pak. Kegiatan-kegiatan kami, dan memang kami selaku sekretaris daerah menyampaikan bahwa tidak akan pernah melangkah tanpa seizin dari Bapak Bupati. Apapun lah kegiatannya, termasuk juga misalnya ada kegiatan ke desa atau ke kecamatan. Kalau tidak diperintahnya, tidak akan pernah saya hadir. Karena kita menjaga tata hierarki pemerintahan itu supaya semuanya berjalan dengan baik. Saya bersyukur mendapat dukungan dari seluruh pihak, terutama IKKS yang selalu kami
Saya berkonsultasinya sama Bang Arman, Bapak dan Ibu. Walaupun tidak secara resmi, saya sering komunikasi, telepon, ya sekali-sekali juga ketemu, ya dalam rangka mendengarkanlah apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi tetap kita membuka komunikasi dengan KKS. Besok pagi pun kami undang Pak Taswinnya, besok pagi pun kami undang untuk mengikuti musrenbang. Jadi nanti apabila dalam suatu kegiatan acara ada undangan yang tidak tersampaikan, di WA saja kepada kami, Bang Arman, aku dan undang, silakan aja. Biasa lah Pak, kadang-kadang kita pesta di rumah pun, tetangga pun tak diundang karena saking sibuknya. Jadi kami mohon itu semua bagian dari kekurangan kami di pemerintahan, dan kami siap juga menerima masukan untuk kebaikan kita semua di masa yang akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Ikatan Mondek-Mondek Kuantan Singgi Pekanbaru tahun 2022-2025 bersatu untuk Nagori. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ke depannya dapat kita capai untuk koalisi bermarwah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi yang telah menyampaikan arahan yang dapat kita bersama sebagai bidang lidah dari pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi pada hari ini hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita ulun balik bajukan sama-sama Randai Kuantan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Oke, silakan model-model fotografi kita bayar sama-sama. Yalah, saya tanya ya. Come on,